Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Jerman akan boykot Piala Dunia 2026. Nah, gimana nih, Sen? Ya, sudah resmi, mending dibubarkan saja ya. Benar, Kalau ya. diundur atau memang dibatalkan untuk 2026 lah, gitu. Mending prepare lagi, disiapin untuk 2027. Itu pun harus ganti venue ya, jangan Ganti di venue, Amerika iya, ya. dan ganti tuan rumah lah Ganti ya. tuan rumah ibaratnya. Jangan ya. di Amerika, Kanada, Meksiko. Mending benar. pindah ke Eropa. Menurut gua untuk Piala Dunia itu lebih bagus itu udahlah muter-muter tuan rumah tuh Top di 5 Eropa aja ya, nggak usah Iya. sok-sokan ke negara ini kan. Karena percuma ke Afrika, kita sebagai orang Indonesia tetap nggak bisa ke sana. Bener. Itu kan. Kalau misalnya ke Amerika tetap kan nggak bisa ke sana gitu. Kalau mau di Indonesia sekalian kan pernah kan Korsel Jepang kan Iya, gitu. Kalau mau ke Korsel Jepang, Korsel Jepang lagi. Ya kalau mau mah Indonesia juga siap lah. Iya, kan Gelora Bung Karno udah bagus sih, sudah bagus. GBLA udah bagus, ya, Gelora Bung Tomo Solo ada. juga kan udah internasional. Ada di Bekasi juga kan itu udah internasional gitu. Ini nggak apa-apa lah Indonesia juga. Nggak apa-apa kita dibantai di grup juga. Nggak apa-apa. Yang penting pasti panen konten juga. Karena kan supporter kita tuh welcome banget sama bule kan ibaratnya kan. Kalau kalian nggak percaya tanya aja Marc Marquez ya. Ya ketika dia ke Mandalika gitu gimana kan dia kan langsung naik followers. Langsung naik follower, disambut sama warga lokal segala macam. Tinggal kalian keluar pura-pura beli bensin eceran udah pasti naik gitu. Naik jogging pagi-pagi naik gitu kan. Mending juga gitu kan. Kemarin juga kan Spanyol yang dikabarkan mundur. Jadi aksinya Jerman memboikot Piala Dunia itu bukan sekedar rumor. Mereka pasti akan memboikot Piala Dunia jika memang Spanyol benar-benar mundur katanya. Jadi kalau Spanyol mundur dia ikutan. Berarti sama seperti episode sebelumnya. Iya, kita sudah bahas. Beneran terjadi karena kayak kalau menurut gue ya timnas besar ini kan memiliki perasaan yang sama ya. Cuman kan mungkin nunggu siapa nih yang speak up duluan, karena kan pasti yang speak up itu yang punya power, yang punya daya tawar gitu kan. Kalau mau deal-dealan gitu kan. Nah akhirnya kandidat juara timnas Spanyol duluan nih yang berani. Dan memang juara, mereka kan juara di 15 tahun terakhir ya. Spanyol 2010, Jerman 2014. Iya, betul. Itu tinggal nunggu Prancis sama Argentina yang belum ngomong. Iya, Prancis, Argentina, ya Brazil juga meskipun Brazil kesininya baru masuk lagi ini ya. Bener ya. Ya semoga saja sih, tapi ini langkah yang cukup berani ya. Karena kalau menurut gue mah ini Sen, kayaknya ya meskipun tujuannya bukan benar-benar ingin dibatalkannya Piala Dunia, setidaknya aksi-aksi negara besar ini untuk segera mengadakan gencatan senjata dari pihak Donald Trump-nya sendiri gitu kan. Soalnya kalau misalkan negara-negara besar yang ingin mundur, ini pasti jadi bahan pikirannya Trump. Iya pasti. Kenapa? Aduh, negara-negara besar mundur dari Piala Dunia, hak siar mereka pasti nggak dapat. Benar. Karena ketika negara-negara besar ini bermain, hampir seluruh dunia itu nonton. Kan gue juga nonton kalau Spanyol yang main, Jerman yang main gitu. Kalau misalkan Amerika yang main, ngapain ditonton? Mending nonton Avengers. Apalagi ibaratnya gini Sen, ketika Spanyol sama Jerman mundur, itu kan bukan cuma timnasnya aja yang mundur, supporter dari negara tersebut juga mundur. Pertama, nggak ada orang Spanyol dan Jerman yang nonton ke stadionnya langsung. Dari sisi tontonan televisi yang seharusnya antusiasmenya gede, jadi kan nggak juga. Ini kan kerugian besar banget. Tapi untuk Piala Dunia edisi tahun ini tuh salah satu menurut gua yang paling besar efeknya itu Spanyol, karena mereka memiliki Lamine Yamal ya. Kalau untuk Ronaldo, Messi menurut gua udah tidak se-hype itu, tapi Yamal itu adalah pemain yang ditunggu di Piala Dunia karena kan dia itu bisa ini ya, pemain baru yang bisa masuk ke top 5 penjualan jersey paling laku. Itu. Dia itu benar-benar di Amerikanya sendiri sangat terkenal nama Lamine Yamal itu, bahkan sudah mengalahkan Messi dan juga Ronaldo gitu kan. Kalau misalkan Spanyol mundur ya benar-benar dari hak siar juga udah hancur gitu. Apalagi Spanyol dan Yamal itu kan menang Eropa ya ibaratnya kan, Piala Eropa apa segala macam itu Sen. Terus nggak cuma Lamine Yamal juga sih Sen, karena ini tuh lahirnya GOAT baru Sen. Yamal, Haaland main juga sama Mbappe. Mbappe cedera. Ya tapi kan Mbappe masih ada chance. Ibaratnya kalau tiga-tiganya kalau Haaland sama Yamal ya nggak bisa didebatin lah sama Mbappe. Mungkin Mbappe sebagai apa ya?
salahnya tuh Mbappe tuh udah lebih dulu punya Piala Dunia. Jadi nggak seru ya kurang seru perebutannya ya. Gitu. Coba kalau misal Yamal Mbappe ya kan belum Yamal dapat Piala Dunia. Haaland sama ketika Mbappe mendapat Piala Dunia, Haaland sama Yamal belum debut. Itu belum sama sekali. Bener. Ke klub juga belum. Bener. Yamal masih di La Masia, Haaland masih di klub apa yang Haaland tampilannya masih kayak Majin Bu. Betul. Ini RB Leipzig. Sebelum Leipzig kan. Leipzig kan 2019. Wah, Mbappe kan 2018 sih antah-berantah juga. Iya, 2021 baru ke Dortmund kan. Haaland itu belum debut gitu. Jadi kalau misalkan sandingin Mbappe sama Haaland sama Yamal di Piala Dunia ini. Tim nasional levelnya itu udah nggak jadi perdebatan lagi. Iya. Coba kalau misalkan Mbappe belum menangin trofi, jadi vibe-nya itu kayak zamannya Ronaldo, Messi, Neymar. Iya, yang kan masing-masing timnya kan itu 2014 ya. Ya bahkan sebelumnya kan awal-awal GOAT itu memperkenalkan diri di pentas dunia. Iya, cuma kan kalau pas Neymar kan 2010 belum ada kan. Belum perform di 2014 lah Piala Dunia 2014 kan Messi Messi, Ronaldo sama Neymar walaupun Neymar hancur ya Brazil dibantai 7-1. Iya, 7-1 emang benar. Kan harusnya panggung ketika kita melihat permainannya Yamal, permainannya Mbappe itu kan benar-benar enak ditonton ya, apalagi Norwegianya Haaland. Karena kan gue pribadi sempat kasihan sama Haaland dan awal-awal mengingatkan gue ke kayak Gareth Bale. Jadi pemain-pemain yang pemain besar yang kayak Drogba lah di Pantai Gading. Jadi kenapa nggak main di negara besar gitu kan? Di Kamerun gitu. Iya, ibaratnya kan kayak ya Gareth Bale di Wallace ya kapan masuk Piala Dunia gitu kan. Tapi ternyata Erling Haaland berhasil membawa Norwegia tampil lagi ke Piala Dunia setelah bertahun-tahun lamanya. Ini kan keren banget ya. Iya, tapi kalau untuk Norwegia kan punya Sorloth dan juga Odegaard. Iya, gitu. Masih bisa kompetitif di Piala Dunia lah. Iya, seperti Pantai Gading banget gitu, yang dimana di grup aja udah dibantai-bantai. Kalau misalnya Norwegia itu kasusnya kalau di Euro edisi terakhir itu kayak Slovenia ya yang ngalahin Portugal. Wah, bisa jadi ya. Tapi kalau secara generasi emas ya kayak Belgia juga ya. Kayak generasi emasnya Belgia udah lumayan kalau untuk Norwegia. Jadi ini kan patut ditunggu juga ya. Iya, tapi malah Piala Dunia nggak jadi. Jerman nggak ada. Terus menurut gue yang tetap stay itu nanti pasti Portugal. Walaupun negara besar-besar lainnya memilih mundur, Portugal tetap karena ada itu menguntungkan mereka. Iya, wah, nggak ada nggak ada Spanyol, nggak ada Jerman. Apalagi nanti Argentina ikut mundur. Menurut gue ya, untuk kan ini benar-benar gerakannya udah dilakukan oleh dua pemenang di 5 edisi Piala Dunia terakhir, yaitu Jerman dan juga Spanyol. Mereka kan juara di 2010-2014 sudah mundur. Mending juga Prancis. Yang gede-gede lain negara khususnya Uni Eropa mundur. Iya, benar. Kalau Piala Dunia ini tetap dijalankan, bikin Piala Dunia sendiri. Jadi Piala Dunia tandingan kayak seperti proyeknya Florentino Perez. Super World Cup. Iya, yang Super World Cup. Pakainya klasemen. Iya, laku itu pasti. Enggak usah pakai klasemen. Iya. Undang negara-negara yang tidak lolos, Indonesia kan tim hore jalur giveaway, iya, jalur undangan. Enggak, tim hore supaya kalian bisa ya, kita nggak usah langsung ke big match lah, ada bantai-bantainya dulu gitu untuk Indonesia. Mending juga gitu anjir. Lebih nguntungin dan lebih ramai, sponsor juga pasti langsung belok. Wah, ini harusnya tapi lagi main di bom sama Trump. Ini harusnya mainnya ke Rusia atau Cina supaya nggak kena rudal ibaratnya ya. Enggak, ke Korut yang lagi nunggu. Korut dikasih gitu kok seneng mereka. Seneng banget bener, tapi nggak ada akses internet. Enggak, tapi setelah itu para penonton langsung ditahan. Iya, ditahan. Takutnya kan ada yang HP-nya diperiksa dulu. Nyolong foto foto kan HP-nya diperiksa dulu gitu, kan haram ya, bisa dihukum mati moto diam-diam kan ya di Korut. Jadi penonton yang nonton live streaming di rumah happy, yang nonton ke sana sengsara. Ini udah kayak uji nyali orangnya. Ya semoga saja sih akan ada aksi seperti itu ya, karena mengingat negara-negara besar juga nggak akan diam biasanya ibaratnya ya.
Iya ya, kalau misalkan seperti itu ya udah bikin Piala Dunia tandingan aja lah, karena kalau misalkan uang mah pasti kuat gitu. Iya, ibaratnya ini Aduin aja ke Florentino Perez, diduitin pasti sama dia. iya, apalagi kan Spanyol, negara yang pertama menolak. Iya. Spanyol tuh kapan aja siap untuk jadi tuan rumah. Iya, karena memang mereka itu ngomong seperti itu karena memang mereka punya duit, terus secara sarana dan prasarana itu ya sanggup gitu Sen. Iya. Banyak kalau misal kalau negara lain ya butuh waktu dulu, karena kan kalau negara lain dia liganya kecil, jadi kan butuh relokasi stadion supaya kapasitas penontonnya ditingkatin kan, sama kayak Qatar, sama kayak Afrika dulu. Kalau untuk negara-negara top 5 Eropa, apalagi Spanyol, stadionnya kalau udah gede-gede banget. Standar itu kan. Iya, ya kan. New Camp Nou juga sekarang kan, karena memang kan lebih dibesarin lagi, karena memang Barcelona lagi butuh duit kan. Bener, gede lagi. Bernabeu juga sama kan, baru beres banget kan. Baru beres banget. New Santiago Bernabeu gitu. Udahlah, kalau ke Indonesia juga banyak stadion dan dipastikan itu full. Stadion itu pasti full, bahkan sampai ke parkiran. Bener. Pasti. Kalau misalkan udah waduh full tapi antusias masih ada nih, bikin aja layar kayak Videotron di luar itu pasti layar tancap. Harga tiketnya disamain, pasti tetap nonton orang Indonesia mah. Apalagi sekarang ibu-ibu juga nonton, lumayan nih konten Facebook Pro. Apalagi ini Sen, kalau untuk di GBK sendiri kan ini ada GBK. Di sisinya lagi tuh ada namanya stadion apa gue lupa, tapi masih GBK. Itu biasanya acara karnaval. Jadi nanti tuh ada pakai layar tuh, nontonnya di situ, di luaran gitu. Senayan ya, Senayan City kan. Senayan City-nya juga di situ. Wah, ini bakal laku banget sih ya. Indonesia lah. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya karena masih menyangkut Piala Dunia ya. Jadi ini ada berita dan juga regulasi baru di Piala Dunia. Untuk pertama kalinya Piala Dunia akan memberlakukan 2 jeda hidrasi wajib di setiap pertandingan. Kalau jadi. Ini udah pede banget, apalagi di sini Ronaldo lagi yang jadi gambar ya. Dan kan jeda hidrasi itu sudah ada ya ketika Piala Dunia 2022, mengingat karena Qatar itu panas tapi banget. Tidak jadi. Tidak ada jeda dehidrasi karena pada saat itu stadion di Qatar itu sudah bisa membuat alat seperti blower kan yang bisa ngasih angin. Jadi nggak ada jeda hidrasi. Nah, sekarang untuk Piala Dunia sekarang dikasih jeda hidrasi. Katanya waktunya itu sampai 3 menit 2 kali. 2 kali anjir. Itu berarti bisa santai dulu ya. Iya. Dan ini kan intensitasnya pasti turun setelah istirahat. Jadi kan kenapa sepak bola itu seru? Jadi ketika di menit 80, ketika pemain itu udah capek-capeknya, itu kita bisa melihat para pemain itu berjuang mati-matian. Ini malah disuruh diem dulu. Iya ya. Baik itu yang nyerang, baik itu yang bertahan. Itu kan ibaratnya itu. Kan. Dan juga uniknya, ini itu bukan karena peduli kepada pemain yang kelelahan. Jadi disebutkan jeda 3 menit itu disarankan supaya pembawa acara itu boleh menayangkan iklan. Waduh, ini lagi-lagi komersil ya. Lagi-lagi ini pasti Donald Trump yang ngasih seperti ini. Ini lama-lama pagelaran Piala Dunia kalau diselenggarain di Amerika itu kayak Super Bowl, itu ada 30 menit konser. Super Bowl kan itu kan turnamen mediocre ya. Iya, berarti itu kan turnamen yang ngejual konser aslinya Pak, itu kan ibaratnya kan. Mereka ngebangga-banggain view-nya Super Bowl lebih banyak lah. lebih banyak laga persahabatan MU lawan Liverpool aja. View-nya Super Bowl itu sama penontonnya Persija juga banyak Persija. Benar. Malah disanding-sandingin sama El Clasico. Aduh, El Clasico mah kalau El Clasico standarnya udah Piala Dunia, final Piala Dunia kan paling banyak kan. Enggak, lebih banyak El Clasico kan daripada final Piala Dunia itu sendiri. Bahkan lebih banyak nomor 1 Super Bowl itu kan 50 juta kalau nggak salah. Kalau misalkan El Clasico itu 300 juta. Itu kan udah 6 kali lipat gitu. 6 kali lipat. Dan dari sini juga bener mending juga dibatalin dan diundur, nggak usah di Amerika lah. Pertama ya karena memang banyak negara yang mundur. Kemudian jika tidak mundur tapi seperti ini ya Piala Dunia itu bosen banget ya, kebanyakan drama juga ya. Gue lebih setuju daripada seperti ini, lebih setuju usulan Florentino Perez. Jika permain bola itu nggak usah 45 kali 2, 30 aja kali 2 daripada diginiin aja. Dan nanti udah kayak mini soccer aja. Ini ada aja sih ya, karena dari sejarahnya juga ketika Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia, pagelarannya tuh nggak pernah meriah aja. Waktu 94 kan terakhir Amerika itu ketika Brazil menjuarai ya. Ketika Baggio gagal penalti juga waktu itu kan.
Bahkan gue dapet cuplikan video Koci yang ini dia, yang Koci waktu di Green Boy itu pernah ngomong laga apa yang paling ini, yang waktu itu timnas Spanyol kalau nggak salah. Iya, yang bayaran 13-0 iya. terus bisa di comeback tuh. Kan timnas Spanyol tuh lolos harus nyetak 13 lebih. Iya. Dan ternyata kan babak pertama 1-0, babak kedua 14-1. Ibaratnya itu kan ya terjadi waktu di turnamennya Amerika juga kan. Jadi punya riwayat yang kurang bagus juga sebagai tuan rumah. Iya, walaupun memang tetap dijalankan dan juga negara ini akhirnya damai, kemudian benar-benar dijalankan. Tetap seperti apa ya? Tidak ada apa ya? Piala Dunia itu tidak seperti Piala Dunia sebelumnya gitu. Jadi walaupun nanti konflik itu gencatan senjata dan juga segala macam, tetap tidak eksklusif sama sekali. Iya bener ya, mengurangi vibe-nya ya, vibe-nya berkurang. Dari segi kompetitifnya ya ini apa lebih mengutamakan keuntungan dari FIFA-nya sendiri, dari Amerikanya sendiri gitu, seperti anjir ini kayak bukan sepak bola, ini kayak tarkam. Kayak tarkam maksudnya. Kalau menurutku mah lebih baik balik lagi ke Asia ya, kan kapan lagi udah balik lagi jadi tuan rumah ya. Korea Jepang lagi juga nggak apa-apa kalau gue mendai ibaratnya. Iya. Ya nggak usah Korea Jepang lah, Indonesia siap, Indonesia. Walaupun nanti kan Indonesia kan motongnya kan iklan Shopee di layar TV gitu. Ya kalau itu masih oke lah ya. Iya. Ini ya. Enggak, kita masih ngelihat lah, masih tetap Indonesia walaupun kesel ya, walaupun pusing karena langsung kameranya itu mengecil terus gede lagi. Apalagi pas serangan balik, momennya itu pas serangan balik, waduh ngurangin ini banget ya. Paling nanti kalau Indonesia jadi tuan rumah mungkin banyak supporter negara-negara lain itu pada betah ya. Ibaratnya pulangnya nanti lah, ibaratnya H plus berapa ini baru pulang, pasti jadi melokal di kebanyakan. Kan kalau misalkan opening 2010 itu kan Shakira, kemudian 2014 Jello ya. Iya Jello. Kemudian yang terakhir siapa? Jungkook ya, BTS kan. BTS 2022. Oh iya benar-benar. Bayangkan di kalau misalkan Piala 2026 di Indonesia. Mama gufron aja. Tepuk tangan ngaji kan. Kan ya koli. Martabat bersolawat anjir. Ya koli kan gitu. Apalagi ya mungkin kalau dulu kan waktu Via Valen itu SEA Games ya. Olimpiade. Itu kan pecah juga sih. Itu kan viral loh. Bahkan negara-negara lainnya tuh. Aldi Taher. Piala Dunia. Aldi Gallagher aja. Iya, Aldi Gallagher. Keren. Aldi Gallagher anjir. Ini secara keseluruhan udah siap banget ya, karena entertain banget kan kalau di Indonesia kan. Iya, dan Indonesia kan salah satu negara penyumbang rating tertinggi ya. Bener, di semua sepak bola internasional gitu. Ibaratnya kita nggak apa-apa lah gagal lolos Piala Dunia, tapi jadi tuan rumah itu udah win-win solution. Iya, ya kan kalau jadi tuan rumah kan otomatis masuk ke Piala Dunia. Berarti mending kalau dirubah Amerika yang jangan diajak. PNS Amerikanya, timnas Amerikanya ganti timnas tuan rumah gitu kan. Iya ya itu kan salah satu Prabowo ingin menengahi udah meninggalin gak usah perang. Kan sekarang banyak sekali negara-negara yang mundur kalau dilaksanakannya di Amerika. Udah kalian sok nggak apa-apa terus perang, tapi Piala Dunia pindah ke Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan Amerika masih tetap mau menjadi tuan rumah Piala Dunia, keluarin Meksiko atau Kanada salah satu ganti Indonesia. Iya. Kan kemarin yang masalah Meksiko keluarin. Ganti gitu. Kalau jadi tuan rumah otomatis masuk gitu. Wah, diam-diam ini ya delegasi yang masterpiece dari Pak Prabowo ya. Betul. Ini kita ikut bangga sih Pak Prabowo. Dijamin Pak Prabowo kalau misalnya seperti itu lagi pasti 2 periode. 2 periode nih. Pasti. Setelah habis jadi presiden jadi ketua PSSI juga nggak harus nyalon kayaknya. Ini jalur rekomendasi timnas aja. Supporter timnas nih, mantap juga. Kita lanjut lagi. Ini udah keluar dari pembahasan Piala Dunia nih, Sen. Ini ada kabar dari masih sepak bola internasional ya. Ini dari Vinicius Junior akan meninggalkan Real Madrid jika klub merekrut gelandang Manchester City Rodri. Gimana? Ini lucu banget ya. Jadi sebelumnya kan Florentino Perez sendiri yang mengatakan jika dia itu sangat tertarik dengan Rodri. Jadi incarannya kan Rodri, Pedri, Enzo ya. Nah 3 ini itu benar-benar jadi karena memang itu tuh prioritas ketika Xabi Alonso meminta gelandang baru kan. Sudah menyoroti 3 nama ini. Dan uniknya
statusnya Rodri itu pernah nge-tweet tahun berapa ketika dia belum bermain untuk City. Impiannya itu bermain di Real Madrid. Dan postingan lama itu di-like sama Real Madrid. Wah, itu kan kode alam kan. Kode alam ya. Siapa sih yang nggak bermimpi main di Real Madrid ya kan? Ya Haaland juga kan sama gitu. Dan kemarin di X itu ramenya gitu, post tweet lamanya Rodri 2016 atau 2000 berapa. Itu kembali di-like sama Real Madrid gitu. Apalagi ini warlock ya, warga lokal. Warga lokal. Dan si Talak Baba ini kan kepedean, dia akan keluar kalau misalkan Rodri. Jadi dia kan intinya kan masih marah gara-gara Ballon d'Or. Iya, nah yang bikin itu sakit hati Ballon d'Or kan. Ibaratnya kan, dikocak banget ya. Kalau misal dia ngegas nih, kalau Rodri masuk gua keluar, diiyain sama Papa Perez, aduh nangis aja. Pasti. Mau kemana lagi? Pasti langsung, waduh, Florentino Perez rasis. Seperti itu kan. Rasis. Aduh. Apalagi justru ini jadi win-win solution banget ya. Apalagi kalau spekulasi kita bener Sen, yang masuk jadi pelatihnya Arteta, gelandangnya Rodri, ini kan bener-bener rasa Spanyol banget ya. Ini pasti keren banget sih kalau untuk Madridnya. Dan pasti kan Real Madrid itu harus memilih Mbappe atau Vinicius. Nah, tapi sedangkan udah pasti Mbappe kayaknya ya. Kalau untuk invest jangka panjang kayaknya Mbappe sih. Ya karena kontraknya juga kan sudah sampai 2030, 2029 tuh Mbappe itu. Apalagi Mbappe kan ibaratnya salah satu transfer cita-citanya Perez kan. Kalau untuk Mbappe sendiri kan. Dan kalau untuk Vinicius ya, Vinicius itu salah berstatement seperti ini. Statement ini kan dia itu berpikir bahwa Real Madrid itu membutuhkan dia. Jangan kan dia, Real Madrid mah sama Ronaldo juga nggak butuh. Nah, sekelas Ronaldo aja keluar ya. Vinicius itu belum levelnya Ronaldo, udah ngomong kayak gini. Apalagi dibenci sama fans Real Madrid posisinya kan. Jadi nggak sadar diri, dia nggak punya power. Tapi kayak pernyataannya itu terlalu sombong kan? Terlalu pede. Terlalu kepedean. Gitu. Kalau misalkan mau keluar lah Ronaldo yang ya Perez mah kan ngebuang Ronaldo itu, bahkan Ronaldo juga kaget ya. Nah, itu tadinya Ronaldo berpikir wah Perez itu nggak mungkin buang di promosiin juga. Tahu-tahu langsung pindah ke Juventus. Itu juga nih ibaratnya kalau mau keluar ibaratnya kan tanpa perpisahan, tanpa apa bisa kelas Ronaldo kan. Dan menurut gua memang misalkan musim depan pasti Rodri itu ke Madrid gitu, karena memang sudah banyak sekali kode-kode ini ya, kode-kode positif jika memang Rodri itu ke Madrid. Apalagi Rodri pasti keluar lah, Pepnya juga keluar dari Manchester City, pasti Rodri keluar karena memang Rodri merasa ya sudah cukup di Manchester City, sudah punya champion segala macam gitu, ya tinggal pulang ke Spanyol. Nah kalau misalkan musim depan itu Rodri ke Madrid dan Vinicius itu keluar, itu benar-benar win-win solution untuk Madridnya sendiri, mengingat mumpung masih bisa ngejual Vinicius musim depan, apalagi tawaran dari Arab itu datang kan. Wah udah. Kalau lewat satu season Vinicius udah nggak ada harganya. Udah nggak ada, karena musim ini juga kan performanya parah banget. Kemarinnya mau backflip aja kan gagal, diketawain juga ibaratnya kan. Nah ini nyambung banget sama kita Sen. Kita kan kayak Arsenal sama Madrid itu kan yang kurang adalah sosok pemain senior yang bisa ngeboost mental, ya kan. Nah, apalagi kan sosok ini kan posisinya harus gelandang ya, kebanyakan dari gelandang. Kalau untuk penunjukan Rodri ini jadi missing puzzle-nya Real Madrid sih, karena ya pemain-pemain yang ada di Real Madrid sekarang itu butuh sosok leader ya, dan ternyata leadernya Rodri. Karena memang Rodri kan menjadi kapten di timnas Spanyol dan juga di City ya. Jadi memang ya pas juga memang harus jadi leader, dan juga memang seperti itu, pemain toksik buang lah. Buang. Apalagi kalau secara mental Rodri ini ketika di Manchester City itu kan ibaratnya pemecah kebuntuan. Karena mental pengen juaranya tuh ada kan. Ketika di Liga Champions juga yang nyetak gol Rodri apa segala macam, apalagi secara riwayat pernah dapat Ballon d'Or, Champion udah apa segala macam udah. Jadi pemain-pemain lain tuh nggak punya ego untuk ini gitu, untuk songong ke Rodri. Apalagi kayak Mbappe juga kan belum dapat champion ibaratnya kan. Kalau Mbappe bisa lah songong sama Rodri, cuma menurut gua nggak bisa musuhan. Kenapa? Karena ketika pengen songong sama Rodri, Mbappe lebih dulu senang Rodri datang, karena pasti Mbappe itu misalkan nyetak gol, asisnya dari Rodri. Nah itu dia. Jadi chemistry-nya itu dapat gara-gara mereka berdua itu bisa saling berkontribusi untuk gol gitu. Pasti. Bahkan Rodri kan perannya kayak
Rodri kan di City itu diproyekkan untuk menggantikan Kevin De Bruyne gitu, dan memang kurang cocok sama Haaland saat itu, tidak, karena memang akurasi passingnya tidak seperti De Bruyne ya. Karena memang posisi aslinya Rodri itu kan defense midfield, bukan center atau attacking midfield gitu, defense midfielder. Nah, kalau untuk sama Mbappe menurut gua tidak akan ada apa ya, tidak akan ada gesekan lah, karena memang posisinya berbeda gitu, dan juga dalam strategi permainan itu memang saling membutuhkan. Jadi tidak mungkin ada gesekan. Bener, ini yang bakal keren banget nanti bakal tandem sama Valverde sih ya. Valverde kan sekarang distribusi bola ya sama tendangan-tendangan jarak jauh kan ibaratnya kan. Tapi kalau misalkan Rodri jadi ke ke Madrid, ya Valverde yang nggak main. Iya, itu dia. Iya kan, menggantikan posisi Valverde. Valverde itu gesekannya. Pasti Valverde itu kan di beberapa match terakhirnya Madrid, Valverde yang tadinya jadi defense midfield digantikan jadi attacking midfield. Lawan Benfica berapa kali peluang Valverde nendangnya kan nggak jadi, ngeplos lagi. Itu karena memang bukan di posisinya kan sama seperti Rodri gitu. Kalau Rodri masuk ya diganti, menggantikan posisi Valverde itu sendiri. Iya, wah ini emang harus regenerasi hasilnya dari pihak Madrid juga ya. Iya, dan mungkin kalau misalnya Arteta kan pasti bawa pemain. Declan Rice itu pasti ke Madrid. Wah, selesai sih kalau Declan Rice ke Madrid. Soalnya kan yang dibutuhkan gelandang. Declan Rice kan gelandang juga. Itu Rodri gelandang. Cocok defense midfieldnya Rodri, center midfieldnya Declan Rice, tinggal nyari satu lagi. Minimal kalau bukan Declan Rice, Odegaard lah ya. Kalau misal ke MU-nya buntu terus nggak mau perpanjang di Arsenal ya. Sepertinya enggak, kan ribut sama Arteta. Kayaknya enggak ya. Mungkin ya Pedri kayaknya. Pedri jadi, semoga saja Pedri jadi lah. Kalau Enzo kan nggak mungkin ya dia setia sama Chelsea. Cuma ya kita nggak tahu, sepak bola kan tergantung penawaran juga ya ibaratnya kan. Iya. Seenggaknya kalau pemain itu kadang-kadang pertimbangannya kan bukan cuma duit ya, tapi kan project sepak bola klubnya sendiri ibaratnya kan. Yang nggak pusing-pusing lah. Masih ada Mas Tantuono. Mas Tantuono kan gelandang. Wah itu keren banget sih Mas Tantuono tuh. Wah dari skill ada skillnya. Wah iya, berarti Rodri, Declan Rice, Mas Tantuono bakal keren banget, bagus. Ya. Apalagi kalau misalkan Arteta yang jadi pelatih. Ini ya kalau Arteta jadi pelatih seperti itu. Ini ibaratnya gini Sen. Arteta bagus di Premier League ya, ibaratnya kan. Kayak Trent Arnold juga gacor-gacornya Liverpool. Ini ada Rodri. Ini aktor-aktor yang masa kemasanya era Premier League tuh ada di Madrid semua. Iya, sekalian bawa Eze sama Gyökeres. Soalnya kan Madrid sekarang nggak punya striker ya Gyökeres, nggak punya kanan ya Eze. Udah pas. Wah ini kalau Florentino Perez mau invest ya, ini benar selesai itu Arsenal. Bener. Gitu ke coach, selesai itu Arsenal anjir. Ini baru pemain yang bener di waktu yang tepat ya ibaratnya. Dan juga menurut gue pasti walaupun memang Eze itu masih baru setahun ya di Arsenal, dan misalkan Madrid harus membeli ya harus buy out ya menurut gua. Tapi kan kalau misalkan jadi Arteta, pasti Arteta juga memiliki daya tawar kepada Perez gitu. Kalau ya gua mau ngelatih Madrid tapi harus beli pemain ini gitu. Karena karena pembelian ini itu adalah alasannya ya karena Madrid memang membutuhkan. Membutuhkan, terus pemain yang dimaksud masih muda dan 5 tahun lagi nggak usah beli pemain mahal juga kan masih oke ya ibaratnya. Kita pusing-pusing midfield masih ada Arda Güler, nggak perlu diganti sama Odegaard. Arda Güler tuh kalau dipoles agak sabar aja kayaknya bisa deh dari pemain besar kayaknya ya, kalau dipoles agak sabar ya. Kalau dilihat dari emosionalnya enggak, dia itu uring-uringnya tantrum bener. Iya, kayak benar-benar gambaran Gen Z banget itu bukan Vinicius, Arda Güler. Cuman ketolong religius. Iya. kayak Benzema. Iya, kayak Benzema. Ketolong religius, aslinya tantruman katanya gitu kan. Kasihan, ketolong mukanya mau muka kasihan. Muka orang baik ya. Kalau Vini mah kan Gen Z mukanya aslinya dibully jadi. Bully. Gitu. Ya, Vini mah diem aja kita kesel, apalagi dia tantrum ibaratnya kan. Wah ini gokil banget sih ya era-eranya Real Madrid kedatangan Arteta. Kalau misalkan Vini sudah berstatement seperti ini, mungkin pasti banget Vini itu langsung ke Arab ya. Karena menurut gue untuk pemain sepak bola yang sudah berkarir lama di Madrid, ketika sudah tidak dipakai di Madrid itu
mau tidak mau harus keluar dari Eropa. Bener, karena susah juga kalau main di klub-klub yang masih di Eropa ya. Iya, susah menurut gue, susah dan kadang tidak laku ya. Kadang tidak laku. Kalau misalkan lama banget berkarir di Madrid gitu, ya kita lihat aja Ronaldo di Juventus tetap kan di Juventus nggak bisa ngapa-ngapain, tetap susah juga. Nah, pertanyaannya gini nih, untuk fan-nya Vinicius Junior ya, yang dikit-dikit tantrum, problematika segala macam, kalau Vini udah nggak main di Madrid, apa tetap support ke Vini kalau nanti suatu saat Vini dapat kasus lagi gitu kan, kayak kasus rasis apa segala macam. Ini kan Vini itu posisinya masih dibela karena masih main di Madrid kan. Kalau main di luar Madrid kayaknya udah bukan siapa-siapa ya. Kalau fans Madrid mah kan nggak bakal ngikutin Vini. Iya, nggak bakal ibaratnya. Ya Ronaldo keluar, siapa yang butuh Ronaldo? Iya, fans betul. Madrid kan dipikirannya seperti itu. Karena ya mereka realistis lah. Karena pikirnya kan. Karena fansnya Real Madrid itu tipe-tipe fans yang suka sama klubnya ya, bukan sama pemainnya kan ibaratnya kan. Jadi ketika pemain masuk tuh, pemain itu nggak bisa semena-mena gitu. Karena memang lu yang ngebutuhin Madrid tuh nggak butuh sama lu gitu. Iya benar ibaratnya. Makanya kan kemarin statementnya Mas Tantuono itu viral karena ketika ditanya siapa GOAT ya jelas Messi, kata Mas Tantuono itu viral di supporter Real Madrid. Cuma kan fansnya Real Madrid sendiri sekarang sudah dewasa. Ketika Mas Tantuono ngomong seperti itu, ya mereka juga mengiyakan gitu. Emang dalam hati mah ya jangan kan supporter Madrid, Perez aja bilang siapa yang lebih hebat, Messi atau Ronaldo? Kalau jawabnya Messi, cuma ya karena rivalitas aja kan, nggak mungkin juga kan ngomong Messi kan. Ya adapun pemain-pemain yang udah keluar dari Madrid siapa GOAT, Messi semua, Casemiro, Marcelo, sampai Ini Iker Casillas apa segala macam kan. Iya ya, fansnya sendiri kan seperti itu sekarang itu kan. Ketika banyak sekali konten kreator ditanya siapa sih pemain yang paling kamu inginkan untuk membela Madrid, semuanya menjawab Messi semua gitu. Cuma kan mereka juga ngerti karena Messi itu ya denanya Blaugrana, tidak akan mungkin walaupun katanya mereka itu berpikir Messi itu akan seperti Figo, ternyata tidak bisa katanya. Tidak bisa, tapi wah bener sih kalau sampai terjadi ya selesai tuh Barcelona. Iya, itu Barca nanti ini apa big match-nya bukan sama Madrid, sama Girona. Enggak sama ini siapa? Villarreal. Bukan Villarreal yang bajunya sama tuh. Villarreal, Valencia, Sevilla. Iya, yang ngegagalin unbeaten-nya Valverde tuh. Yang warna kuning bukan Valencia. Bukan, yang sama kayak Barca kan, hitam tapi hitam merah kan, yang ngegagalin unbeaten. Levante yang ngegagalin unbeaten-nya Valverde. Iya, Levante. Nah, itu nanti big match-nya lawan Levante. Ini apa? Nyari derby baru. Iya. Derby baru. Karena Madrid udah nggak level aja. Madrid fokusnya lawan Munchen bukan lawan Barca lagi ya. Madrid pokoknya lawan alien. Kalau Messi ke Madrid dong. Messi kemarin itu udah gila banget ya. Perdebatan antara Ronaldo sama Messi ini nggak ada habisnya sebenarnya. Iya, dan juga kita tunggu saja pasti kalau Vinicius itu pasti ke Arab, pasti. Tapi tidak ada tujuan lain lah. Jadi kalau misalkan Vini kan secara usia dia masih muda ya, masih under 30 ya kayaknya ya kalau untuk Vini ya. Iya. Kalau misalkan dia memutuskan akhirnya kalah sama uang, ya karirnya udah bisa dibilang habis ya sebenarnya. Iya ya, mau kemana lagi? Ini tuh mau kemana lagi? Keluar dari Madrid itu pusing. Kalau misalkan harus ngomong juga untuk bersaing Ballon d'Or udah susah banget. Vini tuh udah ketutup Yamal, udah ketutup Mbappe, udah ketutup Haaland, udah susah. Nah, itulah kenapa Vini benci banget sama Rodri, Sen. Iya. Karena dia mikir ini satu-satunya kesempatan gue menang champion apa segala macam kan, harusnya bisa gitu kan. Iya, ya maksudnya dari segi prestasi udah cukup. Vini itu champion udah punya, Club World Cup udah punya karena di Madrid. Karena di Madrid kan cuma individual gitu. Makanya ketika dia keluar harus kemana? Dia itu menurut gua karir di Eropa sudah cukup. Sudah untuk Vini ya. Wajar kalau misalkan ke Arab. Gitu. Yang paling realistis ke Arab ya kalau masih ngejar gaji ya. Iya. Karena kan gini, selama kita bikin konten tentang sepak bola tidak pernah ada rumor yang mengatakan klub tertarik sama Vini, kan nggak ada ya kan, baik itu dari IPL, Serie A, Bundesliga kan nggak ada kan ibaratnya kan. Tapi kalau untuk Vini kalau mau nyari adrenalin datang ke I-League ya. I-League gimana? Indonesian League. datang ke Persija, wah mantap. Tapi nggak bisa, Sen. Persija kan isinya Brazil semua sekarang. Enggak, pemain-pemain problematik di Eropa itu nggak bisa. Kayak misal ini Vinicius sama Onana, udah mana aja di Super League, nggak bisa karena sekali blunder itu dihajar masa. Ya itu kan yang ditunggu-tunggu. Kemarin kan wasit yang memimpin laga Malut PSM dipukul sama supporter. Vini dia mencari ngulur-ngulur waktu, kayak waktu lawan Benfica dirasis
fan Indonesia mah nggak rasis ngomong di stadion. Turun. Kan langsung ke band. Wah, supporter Indonesia lompat. Iya kan waktu joget-joget di tiang corner itu ya. Udah kalau main dari Super League apalagi misal dia main di Malut terus lawan Persib atau Persija selebrasi kayak gitu itu udah habis aja. Habis pasti. Sama kayak Onana main misal sekali blunder itu taruhannya nyawa anjir. Pasti dilempar botol kawa-kawa sama fans ya. Udah langsung serangan bertubi-tubi bom molotov ya. Iya, kemarin juga kan ada Tumbarau mantan pemain Persib yang mengganti nama Bandung Football menjadi Malut Football itu padahal mantan pemain Persib yang memberikan 2 trofi kepada Persib. Diserang sama netizen, dia sampai kena mental. Padahal dia itu terkenal pemain yang galak. Kemudian salah satu orang yang bisa speakernya para pemain Brazil lah karena dia dari Brazil gitu, diserang sama netizen, dia kena mental katanya. Bener, emang serangan psikisnya itu baru mental. Indonesia kan bukan hanya omongan, langsung fisik. Justru ya masih oke kalau di media sosial ya, masih nggak kerasa itu kan. Kalau di dunia nyata sudah ada buktinya. Kemarin Persib lawan Rajaburi turun kan supporter itu wasit sampai lari-lari. Sampai Coach Ripan tuh kan nendangin billboard kan. Orangnya seperti Coach Ripan kan. Apalagi supporter yang tunggakan peleternya banyak. Kalau Vini main ke Indonesia, yang paling ngincer Vini itu satu orang. Siapa? Pascol kan sangat benci. Talak baba. Pasti sebenarnya dia itu akan nonton langsung di stadion. Langsung Pascol itu aja. Jadi mafianya ya. Bawa LC-nya kan, siap-siap nih kita momen. Jadi gangster Meksiko. Apalagi adios Formosa El Control. Tapi ya kembali lagi ya, ini win-win solution untuk Madrid karena tawarannya kan 1 miliar euro ya. Bayangkan Madrid punya ngejual satu Vini mendapat 1 miliar euro ya. Gyökeres ya. Ya alasan Arteta meminta Eze, meminta Gyökeres itu bisa dikabulkan dan masih untung, masih ada sisa duit gitu. Apalagi ditambah kalau misalnya Declan Rice, waduh gila sih bener. Apalagi kan Gyökeres cuma 100 jutaan gitu. Declan Rice masih 80 jutaan. Eze 100 juta tuh masih lebih banyak anjir. Terus ditambah Arsenal itu tipe-tipe tim BU ya. Bener. Kalau angkanya menggiurkan itu udah nggak pikir panjang aja. Arsenal itu skuadnya sekarang bagus. Tidak, kita fokus trofi. Gyökeres 100 ya. Oh iya sama gitu. Kalau Arsenal lumayan. Trofi kapan-kapan lah ya. Nanti tenang, percaya proses lagi aja. Percaya proses. Semua fans Arsenal kan seperti itu. Penting duit. Jadi memang ada chance untuk Madrid ya untuk membangun ya sekarang mungkin bukan Galacticos tapi tujuan Madrid kan investasi 5 sampai 10 tahun ke depan ya sini untuk pemain-pemain baru yang akan didatangin nih. Ini pemutihan aja. Pemutihan. Benar. Declan Rice, Gyökeres yang datangin pemutihan. Rodrigo dibuang. Ini dibuang. Kalau performanya Kamavinga sama Tchouaméni nggak improve juga dibuang. Nah, selain itu kan tidak ada lagi yang hitam kan. Kan ada juga Eder pasti dibuang. Alaba dibuang. Apalagi itu udah tua-tua jadi semua. Itu ibaratkan kertas 1 titik putih. 1 titik hitam. Jadi kan cuma Mbappe. Sama Eze paling nanti kalau jadi. Sama Bellingham paling ya. Ibaratnya ya. Masih punya Bellingham. Cuman Bellingham ya udah cedera sampai akhir musim apalagi kan. Makanya kalau ada fans Real Madrid masih optimis Liga Champions itu agak kurang sih otaknya. Kalau untuk ini ya. Apalagi pertandingan lawan City itu minggu ini hasilnya. Minggu ini ya. Wah, ini kan City siap full squad dia untuk melawan Madrid. Bener, apalagi kemarin kan main menang ya. Ya ibaratnya kan oke lah, optimis gitu kan. City mah diunggulkan karena leg keduanya kan di City kan. Di City. Leg pertama di Bernabeu. Di Bernabeu juga apalagi Pep kan udah apa ya, familiar lah sama atmosfer Bernabeu ya. Terus juga kan Pep itu udah bosen lawan klub-klub Inggris jadi makanya imbang kalah. Biasanya udah bosen, terpacu lah gak ada lawan Madrid. Mode serius ya, izin dulu mode serius yang Pep Guardiola ya. Bener, keren banget sih. So ada yang mau dibahas lagi kan sih? Kita sudah sampai di sini ya. Jadi untuk episode kali ini kita sudah cukup ya. Jadi buat teman-teman kalau teman-teman
punya argumen, punya pendapat, atau mau sharing-sharing seputar gua aja ketawa lihat kayak Vini. Ya, makanya Vini tuh diem aja, kita kesel apalagi tantrum ya kan. Talak baba. Makanya teman-teman kita rekomendasiin nonton tiap episode itu sampai akhir ya. Dan kita kawal project besarnya Real Madrid pemutihan. Pemutihan bener bersama ya. Kita mendukung Arteta ke Real Madrid, Klopp ke Atletico, Pep ke Barca ya ibaratnya. Bener-bener. So, jangan lupa buat tonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa juga buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.